Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video grammar episode 4 bersama Miss Intan dari Diamond Translation. Alright, di next video, last video kita bahas tentang nouns ya guys ya, part of speech tentang nouns. Nah, buat video kali ini kita bahas part of speech. Wait, share screen dulu, seperti biasa. Oke, buat hari ini kita bahas part of speech spesifik ke pronouns. Kalau teman-teman masih ingat, sering banget diulang-ulang nih di video, pronouns itu adalah apa? Kata ganti, right? Yes. Kata ganti. Maksudnya kata ganti yang gimana sih? Jadi, pronouns ini adalah kata ganti yang menggantikan kata benda. Jadi biasanya kalau kita ngomong kan nggak cuma satu kalimat ya, pasti lebih dari eh, beberapa kalimat. Nah, biar kata bendanya nggak disebut terus, itu kita butuh pronouns. Gitu. Contohnya misalnya kita mau cerita tentang liburan. Kita dan keluarga misalnya, keluargaku dan aku pergi ke Singapura minggu lalu. Keluargaku dan aku pergi di pagi hari. Keluargaku dan aku menikmati liburan kami. Keluargaku dan aku, jadi nggak keluargaku dan aku terus. Kita bisa pakainya, kita ganti pakai pronouns, misalnya kami. Kayak gitu. Jadi aku dan keluargaku pergi ke Singapura minggu lalu. Kami pergi dari pagi hari, kami menikmati kayak gitu. Jadi itu fungsinya pronouns. Kata ganti, gitu ya. Nah, this one nih, Maria is a teacher, Maria is kind. Biar Maria nggak dipakai terus, makanya diganti. Maria is a teacher, she is kind. Oke, sekarang kita lihat types of pronouns. Kata ganti dalam bahasa Inggris itu ada beberapa. Salah empatnya adalah yang pertama namanya personal pronouns atau kata ganti personal. Biasanya dia itu em, ada personal pronouns itu ada yang sebagai subjek dalam kalimat, ada juga yang sebagai objek dalam kalimat. Untuk sebagai subjek ada apa aja? I, you, we, they, he, she, it. Ini adalah personal pronouns, kata ganti personal sebagai subjek. Dia kalau letaknya di subjek, I, you, we, they, she, it. Tapi kalau letaknya di objek, dia berubah menjadi me, you, us, them, him, her, it. Kayak gitu. Contohnya, maksudnya gimana sih dia sebagai subjek, sebagai objek? Jadi maksudnya, contoh dalam kalimatnya, I love you. Nah, di sini I sebagai subjek, you sebagai objek. Kalau misalkan dibalik, kita bikin kalimatnya berarti you love me. Kenapa jadi me? Karena aku letaknya sebagai objek, jadinya berubah menjadi me. Kayak gitu. Jadi kalau dia letaknya di subjek pada I, you, they, she, it. Kalau letaknya di objek setelah kata kerja, itu dia jadi me, you, us, them, him, her, it. Gitu kira-kira. Oke, kemudian kita juga punya possessive pronouns. Possessive pronouns itu adalah kata ganti kepemilikan yang menunjukkan kepemilikan suatu. Contohnya di sini sebenarnya ada dua ya, selain yang di examples ini. Jadi kita punya my, your, our, terus ada their, ada her, ada its. Kelihatan lagi, kelihatan semua ya. Kayak di one. Jadi misalnya my house, your car, our books, their bus, his phone, your ring, his phone. Misalnya kayak gitu. Nah, ada juga, kita bisa juga pakai yang mine, yours, ours, theirs,
his, hers, gitu. Yang it nggak ada. Nah, this one. Ada my, your, our, their, his, her, its, sama mine, yours, ours, theirs, his, hers. Apa bedanya? Bedanya kalau kita mau pakai yang my, your, our, their, his, her, yang ini nih, kita mau pakai yang ini, kita harus tambah kata bendanya, harus ngikutin kata bendanya. Apa? Apanya aku sih? Oh, rumahku. Oke, my house. Jadi harus ada kata bendanya di belakangnya. Sedangkan kalau kita mau pakai yang ini, mine, yours, ours, theirs, itu mereka bisa berdiri sendiri. Oke, jadi mereka nggak butuh kata benda setelahnya. Mine books nggak bisa, yours house nggak bisa. Jadi dia berdiri sendiri atau bisa juga letaknya malah di belakang. Misalnya di belakang kalimat contohnya this house is mine. Rumah ini adalah milikku. Kayak gitu. Jadi mine, yours, dan teman-teman ini nggak bisa diikutin sama kata benda lagi. Kayak gitu. Alright. Terus kemudian kita punya lagi yang namanya possessive, salah, demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns itu buat menunjukkan sesuatu. Jadi kayak kata tunjuk gitu ya, kata ganti, tunjuk. Di sini kita punya this, ini jumlah satu dekat, that, itu jumlahnya satu, jauh berarti ya itu. Ada this, ini jumlahnya banyak, dekat. Those, jumlahnya banyak, itu jauh. Jadi, for example, kita pakai this book. Buku ini dekat sama kita ya. Kalau bukunya banyak dekat sama kita, artinya these books. Kalau jauh, that man. Cowok itu jauh letaknya. Kalau ada banyak, berarti those men. Cowok itu jumlahnya banyak tapi jauh. Those men. Gitu. Terus yang keempat ada reflexive pronouns. Berarti reflexive refer back to the subject. Jadi misalnya dia biasanya letaknya di akhir kalimat ya. Jadi contohnya misalnya I study English. Siapa yang belajar? I. Nah, aku belajar sendiri gitu. I study English myself. Aku belajar bahasa Inggris sendiri gitu. That's the reflexive pronoun. Ada myself, yourself, herself, himself, theirself, themselves, sama ourselves. Reflexive pronouns are myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves. Nah, di sini perlu perhatiin nih. Kalau dia jumlahnya banyak, our, kan berarti dari kami, jumlahnya lebih dari satu. Selves-nya kayak gini. Them juga, selves-nya kayak gini. Maksudnya VES. Jadi kalau jumlahnya satu, pakai S aja. Dan sebenarnya buat yourself, itu dia bisa juga kayak gini. Ini kenapa? Karena you itu berarti bisa berarti kamu yang jumlahnya satu atau kalian yang jumlahnya banyak. Jadi kalau jumlahnya banyak berarti yourselves. Tapi kalau jumlahnya satu, kamu ya berarti artinya yang tunggal aja. Nggak bisa. Seperti itu. Mari kita lanjutkan. By the way guys, jadi yang di video kemarin itu kan aku sudah pertama kali recording ya, kan sebelumnya live streaming. Dan itu suaranya lebih jelas yang recording, ya kan? That's why video kali ini recording juga, jadi biar suaranya jelas dan lebih mudah dipahami buat yang mau belajar grammar dari awal, kayak gitu. Oke lanjut, back to the topic. Sekarang kita lihat letak pronouns dalam kalimat. Letak pronouns ada di mana? Let's try to replace the nouns with pronouns. This one, Ali is tall. Ali plays football. Ali tinggi. Ali bermain sepak bola. Of course, di sini dia letaknya karena sebagai subjek. Berarti kita pakai yang personal pronouns tadi. I, you, they, he, she, it. Karena dia Ali yang mau diganti, berarti dia laki-laki. Pakainya personal pronouns he sebagai subjek.
Kemudian di sini nih, I love my family. I love them. Them ini refers to the family. Karena letaknya sebagai objek, jadi dia personal pronouns-nya adalah objek dari they, my family, jadinya them. Nah, di sini letaknya dia sebagai objek. Objek dan jadinya personal pronouns objek yang dipakai. Nah, terus this is my book, it is mine. Nah, kalau buat possessive pronouns, kepemilikan sama kayak yang tadi saya bilang, aku bilang, saya bilang. Lebih pasti saya bilangnya aku atau saya ya. Jadi saya bilang aku aja ya, biar lebih enakan gitu ya. Kayak yang aku bilang tadi, jadi this is my book. My, maksudnya ya, kalau my jangan lupa ada kata benda di belakangnya. Sedangkan kalau mine, it is mine. Nggak usah dikasih kata benda lagi. Gitu. Dan this one, I can do it myself. Pemakaian refleksif pronoun itu biasanya letaknya di belakang. I can do it myself. Aku bisa melakukannya sendiri. Gitu. Jadi letak pronouns itu kalau dia di sebagai pronoun subjek, kita mau gantiin dia sebagai subjek, berarti pakai he, she, it. Yang itu. Kalau mau gantiin objek, berarti pakai me, them, you, him, her. Tuh. Us ya, them. Terus kalau misalkan mau menyatakan kepemilikan, pakai my, diikutin kata benda, atau pakai mine. Nggak usah diikutin kata benda. Terus kalau mau kata ganti pronouns yang reflexive pronouns, letaknya di akhir kalimat. Kayak gitu. Setelah itu langsung practice version yang pertama. Underline the pronouns in each sentence. Oke, kita garis bawahi pronoun di kalimat she is my friend. Ada apa aja pronounsnya? She, right? Personal pronoun sebagai subjek. And then my, kepemilikan ya. Kepemilikan tadi. They are playing football. Kita punya they aja. This is my book. Kita punya this. Ini tadi demonstratif. Menunjukkan satu. Dekat. This is. I love myself. Nah, we have to I sebagai personal pronoun subject sama myself reflexive pronouns. Oke, sekarang replace the nouns with a pronoun. Rina is happy. Rina, karena dia sebagai subjek, berarti kita butuhnya personal pronoun sebagai subjek. Karena Rina cewek, jadi kita gantinya dengan she. Gitu. Terus, I love my friends. I love my friends itu adalah mereka berarti ya, they. Tapi di sini letaknya sebagai objek, berarti they kita ubah menjadi personal pronoun subject. Jadi, them. I love them. My father is cooking. Di sini ada my father, ayahku berarti. Ayahku berarti kata gantinya apa? Dia laki-laki, berarti he. Letaknya di subject. He is cooking. Gitu. Gimana guys? Easy, difficult, or social guys? Semoga bisa dipahami dengan mudah ya guys ya. Nah, this one nih. By the way, bagian ini nggak usah ya. Hmm, tadi kita bahas. Walaupun mungkin tahu jawabannya, tapi nggak usah. Bisa kita bahas. Oke, langsung. He or they is my brother. Jawabannya yang mana? Yang he. Kenapa? Karena dia punya is. They itu pasangannya are ya. Nah, terus this or those are my shoes. Sepertinya ada banyak ya. Kalau banyak kita nggak mungkin pakai this karena this buat satu aja. Jadi pakai those are my shoes. Okay, now create your own. Bisa ditulis di kolom komentar. Coba bikin kalimat dengan menggunakan personal pronouns. Personal pronouns-nya boleh subjek, sebagai subjek atau sebagai objek tadi ya. Jadi personal pronouns tadi ada apa aja? I, you, you, you. Oke, boleh pakai ini atau boleh pakai yang objek me,
with us dan interpret. Oh my God, it. Oke, ini boleh sembilan. Oke, terus kemudian yang kalimat kedua pakai possessive pronoun. Kepemilikan tadi ada apa aja? My, your, our, their, his, her. Boleh. Aku mau pakai yang lain. Yours, ours, theirs, his, hers. Boleh pakai yang mana aja. Silahkan. Mau yang butuh noun atau yang enggak. Kemudian satu lagi kalimat terakhir yang menggunakan reflexive pronoun. Dari myself, either yourself, either yourselves, artinya kalian, diri kalian sendiri, ada herself, ada himself, ada ourselves, ada itself, ada themselves. Thanks. Oke, gitu tuh guys. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar atau seperti biasa send DM to @Translation. Dan hopefully video kali ini bisa dipahami dengan begitu mudah dan bisa membantu teman-teman semua untuk menyusun kalimat bahasa Inggris lebih mudah lagi. Dan perlu diingat, kalau misalkan kita mau bisa speaking bahasa Inggris, buat casual ya, casual goals atau buat apa ya tujuan casual aja, jadi bukan buat take IELTS atau TOEFL lagi, bukan buat IELTS atau TOEFL, cuma pengen bisa ngomong dalam bahasa Inggris gitu. Belajar grammar itu penting. Kenapa? Karena bisa bantu kita buat nyusun kalimat kalau kita mau ngomong. Tapi latihan ngomong itu jauh lebih penting daripada belajar grammar. Jadi kalau udah belajar grammar, bisa tuh disambi sama listening misalnya. Jadi kita terbiasa sama pronunciation-nya kata-kata dalam bahasa Inggris dan jangan lupa itu buat latihan speaking juga. Jangan takut salah begitu. Jadi kalau kita mau pengen bisa speaking, of course, tetap kita harus latihan speaking, latihan ngomong itu yang paling penting. Alright, guys, I think that's all for today. Yap, semoga video kali ini bermanfaat ya guys ya. And see you on the next video insya Allah. That's all for today. Aduh, saya mau bilang-ulang dulu ya, jadi lupa banget. Oh my God, I'm sorry guys. Okay, bye-bye. See you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.